Warga mencari sisa barang berharga di lokasi kebakaran Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Data BPBD DKI Jakarta ada sekitar 500 rumah semi permanen yang terbakar. Inilah gambar yang memperlihatkan sejumlah titik di lokasi kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di RT 17 RW 04 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Kemarin, petugas sempat mengalami kesulitan memadamkan api lantaran akses lokasi yang sempit serta kurangnya sumber air. Ada pula warga yang mengambil sisa logam untuk dijual sebagai rongsokan karena tak ada lagi barang yang tersisa. Pasca kebakaran di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara kemarin, warga mengungsi di sejumlah lokasi. Pengungsian berupa tenda, masjid hingga balai RW setempat, hampir 1.500 jiwa terdampak dan 500 rumah warga terbakar. Pengungsian tersebar di sejumlah lokasi, diantaranya di lapangan Tanah Merah yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Di lokasi saat ini sudah berdiri 3 tenda besar. Ada pula yang mengungsi di balai RW dan masjid setempat. Sebelumnya, puluhan rumah di kawasan padat penduduk di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Jumat siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membakar puluhan rumah. Besarnya kobaran api membuat warga panik. Sejumlah warga juga terlihat berusaha menyelamatkan harta benda mereka dari amukan si jago merah. Api diduga berasal dari korsleting di salah satu bangunan dan merambat ke bangunan lainnya. Kita sapa jurnalis Kompas TV, Claudia Carla dan juru kamera Hanil Rivelino yang saat ini berada di lokasi kebakaran di Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat siang Carla, bagaimana kondisi terkini di lokasi pasca kebakaran yang terjadi kemarin? Ya, Ibran dan juga saudara, untuk kondisi terkini pasca kebakaran untuk di lokasi kebakarannya sendiri memang kemarin sudah dilakukan proses pendinginan oleh pemadam kebakaran. Namun memang masih ada asap yang terlihat membumbung untuk di titik yang ada tumpukan sampah. Namun ini masih dalam pantauan oleh petugas untuk kemudian meyakinkan dan dilakukan lagi proses pendinginan hingga memastikan untuk asap ini tidak lagi membumbung kembali. Dan Imran dan juga saudara, untuk situasi terkini di tenda pengungsian yang lokasinya di lapangan merah, lapangan Tanah Merah yang tidak jauh dari lokasi kebakaran saat ini terpantau berdasarkan informasi yang kami dapatkan jumlah warga terdampak dari kebakaran ini sejumlah 3.200 jiwa Imran dan juga saudara. Dan untuk 3.200 jiwa ini sepenuhnya sudah diarahkan untuk mengungsi di pusat pengungsian yang lokasinya ada di Tanah Merah, lapangan merah yang ada di mana saya berada saat ini, sehingga tidak lagi diimbau ataupun tidak ada lagi warga yang diharapkan masih mengungsi di masjid ataupun juga lokasi balai RW setempat. Lalu Imran dan juga saudara, untuk saat ini di pusat pengungsian ada sejumlah tenda yang telah didirikan. Salah satunya adalah tenda yang didirikan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Ini memfasilitasi kebutuhan warga akan pengobatan ataupun keluhan-keluhan kesehatan yang saat ini telah dilakukan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas, ini memang ada salah satu kendala yang kemudian sering dirasakan oleh pengungsi adalah diantaranya mulai ada yang merasakan diare, kemudian sesak napas, batuk, dan juga pilek serta gatal-gatal. Inilah kemudian salah satu dari penyakit yang kemudian sudah dirasakan oleh warga pengungsi. Selain petugas kesehatan yang bersiaga, Imran dan juga saudara, di lokasi pengungsian untuk kemudian memberikan pengobatan yang dibutuhkan oleh pengungsi, tadi juga di tenda milik BPBD DKI Jakarta ini juga baru saja disalurkan atau didistribusikan sejumlah konsumsi yang kemudian diambil oleh warga yang mengungsi di sini. Untuk konsumsi yang diberikan yang tadi baru saja sekitar 15 menit lalu disebarkan ini terdiri dari makanan berat, kemudian juga minuman yang tentunya dibutuhkan oleh warga yang
saat ini mengungsi di area lapangan Tanah Merah ini. Dan Imron dan juga saudara, untuk terkait dengan apa yang masih dibutuhkan, kemudian saya akan mencoba menanyakan kepada salah satu pengungsi. Halo Kak, dengan kakak siapa? Kak Karya. Karya ini mengungsi di sini dari kapan Pak? Kalau saya dari di BPKB, sebelum saya belum kebagian tenda, belum dapat. Oh, belum dapat, tapi warga terdampak juga kemarin ya? Iya. Ini makanya lagi nunggu tenda yang mau dibikin lagi. Oke, berarti sementara belum kedapatan tempat di tenda ini, kakak dari kemarin ini mengungsinya di mana? Di depan, pas BPKB, di situ. Ini baru. Di sini nanti aku dibikin sama didata. Tapi kalau untuk konsumsi semalam, apakah sempat mendapat bantuan juga dari posko-posko terkait, walaupun kakak semalam tidak menginap di sini ya? Ya alhamdulillah ada kayak dapat dikasih makanan gitu sama orang. Baik, terima kasih kakak atas waktunya. Imron dan juga saudari itu tadi salah satu pengungsi yang ternyata baru bergerak ya dari sebelumnya mengungsi di lokasi sekitar, kemudian menuju ke lokasi pusat pengungsian yang lokasinya ada di lapangan Tanah Merah yang tidak jauh dari lokasi terjadinya kebakaran. Imron dan juga saudara terkait dengan yang tadi seperti saya sebutkan untuk penyakit yang kemudian mulai dialami warga itu terdiri dari batuk, pilek, dan gatal-gatal dan juga diare. Namun memang di sini sudah ada posko-posko untuk melayani kebutuhan tersebut. Dan juga Imron dan juga saudara, salah satu yang juga tadi disampaikan oleh pengungsi, kebutuhan yang masih perlu diberikan oleh posko-posko bantuan ataupun lembaga terkait ialah MCK, Imron dan juga saudara, karena di sini masih minim sekali untuk kebutuhan MCK sehingga akhirnya pengungsi ini masih menumpang di rumah-rumah warga yang lokasinya tidak jauh dari lokasi kebakaran namun tidak terdampak dari kebakaran tersebut untuk melakukan kegiatan MCK tersebut. Dan Imron dan juga saudara, saya akan langsung memperlihatkan juga salah satu tenda dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk melihat atau memberitahukan bagaimana situasi terkini di tenda tersebut. Halo, permisi Ibu. Selamat siang, Ibu Karla dari Kompas TV. Ibu izin menanyakan, ini bagaimana Ibu mengungsi di sini dengan siapa Ibu, mohon maaf? Ibu Zakia. Ibu Zakia ini dari kapan mengungsi di sini? Baru dari semalam. Dari semalam. Oh ya. Oke. Oh ya. Oke. Izin ya, boleh sama Ibu? Oke. Dengan Ibu siapa? Dina. Ibu Dina, mengungsinya dari kapan? Dari tadi pagi, semalam tidur ke tempat saudara. Ini dari tadi pagi Ibu berada di sini, sudah dapat bantuan apa saja Ibu dari lembaga terkait? Baru dapat makan, sama minum doang, belum dapat apa-apa. Dapat apa-apa, baru makan dan minum doang. Untuk Ibu sendiri, bagaimana waktu terjadinya kebakaran? Lagi di mana? Kemarin saya lagi kerja, suami sama anak yang di rumah, dimomong sama suami. Ada yang bilang di RT 17 kebakaran, saya pulang panik, barang-barang nggak diambil, nggak ada barang apa yang diambil, cuma badan doang, nggak apa-apa barang. Surat-surat penting juga nggak ke bawah. Oke, untuk sementara Ibu kan baru pagi ini ya. Sementara kemarin ini Ibu mengungsi di mana Ibu? Duduk di jalanan, di jalan aja nggak kemana-mana. Ini Ibu bersama dengan keluarga dan siapa saja ini yang mengungsi di sini? Sama anak sama suami doang. Oke, total ada berapa orang Ibu? Kita 3 orang. Kondisinya seperti apa Ibu dan keluarga? Apakah sehat atau sempat mengalami kendala kesehatan atau gimana? Ya kesehatan masih sehat. Cuma anak doang kemarin kena asap ya, cuma batuk dia nggak keluar dahak. Tapi udah berobat tadi. Tadi sempat berobat di posko kesehatan yang sudah ada? Udah berobat. Sudah diberikan obat berarti? Udah. Kondisinya gimana sekarang, udah membaik? Udah mendingan. Ibu, apa yang kemudian masih dibutuhkan Ibu untuk Ibu sendiri sebagai warga terdampak ya dengan kebakaran ini? Banyak sih Bu, banyak barang yang ini nggak keambil semua. Kalau untuk MCK-nya gimana Ibu? Kebutuhan MCK kamar mandi di sini, apakah masih dibutuhkan lagi atau seperti apa? Ya dibutuhkan soalnya nggak ada apa-apa, kita juga belum mandi dari pagi juga, dapat makan doang sama minum.
Ada lagi Ibu yang mungkin disampaikan terkait dengan mungkin tenda pengungsian perlu ditambah atau seperti apa? Nggak ada lagi Bu, ya makasih ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya Imron dan juga saudari, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu warga terdampak yang ternyata baru saja ke lokasi karena sebelumnya sempat mengungsi secara acak begitu ya lokasinya, sehingga baru ke sini pagi ini. Namun memang walaupun tadi anaknya sempat merasakan kendala ataupun merasakan gangguan pernapasan, tapi sudah mendapatkan penanganan dari posko-posko terkait dan juga sudah mendapatkan pengobatan sehingga berhasil ditanggulangi dengan cepat. Imron dan juga saudara, yang kemudian menjadi perhatian, ternyata berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari anggota DPR RI Komisi 7, yaitu dari Saraswati, ini tadi sempat berkunjung ke lokasi dari tenda-tenda pengungsian ini, kemudian menyampaikan bahwa ternyata untuk lokasi ini hanya bisa digunakan selama 3 hari ke depan. Itu artinya masih sisa 2 hari ke depan, dan setelah itu masih belum tahu bagaimana kondisi warga yang kemudian masih mengungsi. Karena Imron dan juga saudara, seperti yang dilihat dan juga seperti pantauan kami untuk kondisi saat ini, itu rumah mereka sudah hangus terbakar Imron dan juga saudara, sehingga tidak ada lagi tempat mereka untuk kemudian menginap ataupun mengungsi Imron dan juga saudara. Lalu kemudian tadi juga solusinya sementara ini untuk Ketua RW diimbau untuk mengimbau warganya agar kemudian warga-warga yang terdampak ini dapat menumpang di kerabat ataupun keluarga, Imron. Baik, data hingga saat ini ada 3.000 lebih warga yang terdampak kebakaran rumahnya di Penjaringan Jakarta Utara kemarin, sementara mereka tinggal di tenda pengungsian yang telah didirikan hingga siang hari ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Hanil Rivelino.